Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mutadi dari Stigma Madani Yogyakarta, Prodi PAI Reguler. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan PTT yang berjudul dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam model evaluasi pendidikan. Ini yakni analisis komparatif terhadap 4 model evaluasi klasik, yaitu Taylor, Stack, CIPP, dan Scriven, serta bagaimana mengintegrasikan konsep Islam, yaitu niat, takdim, muhasabah, basirah, untuk membangun evaluasi pendidikan agama Islam yang holistik, akuntabel, dan transformatif. Sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ustadz Eko, yang telah membimbing kami dalam mengajarkan sistem evaluasi PAI. Kemudian teman-teman saya yang selalu mendukung saya dalam membuat tugas ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan problema dan urgensi. Saya mengambil problematika yang ada di dalam kejadian dunia nyata. Salah satu contohnya adalah kita melihat ada oknum seorang siswa yang bersekolah di sekolah Islam atau pondok pesantren, bagus kognitifnya atau nilai-nilai ujian yang terdapat di rapot. Akan tetapi ketika di rumah dia berlaku kasar terhadap orang tua. Dapat diartikan juga dengan durhaka kepada orang tua. Hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Pertanyaannya, apakah di pondok pesantren tersebut tidak diajarkan misalnya berbakti kepada orang tua? Saya rasa diajarkan. Akan tetapi apakah diamalkan? Nah, ini yang menjadi masalah. Apakah guru hanya mengevaluasi kognitifnya saja, atau dapat diartikan hanya fokus kepada akademiknya? Apakah ranah afektif dan psikomotoriknya tidak dievaluasi? Nah, ini adalah latar belakang saya membuat PPT ini. Tujuan bab ini adalah menawarkan kerangka integratif, memakai kekuatan metodologis model-model evaluasi barat sebagai jasad, dan mengisi rohnya dengan prinsip-prinsip Islam seperti niat, takdim, muhasabah, dan basirah, sehingga evaluasi menjadi alat pembentukan manusia yang lebih baik, bukan sekedar pengukur teknis. Maksudnya, metode evaluasi dari barat ini hanya sebagai alat, bukan menggantikan metode evaluasi yang ada dalam agama Islam. Lanjut ya, slide selanjutnya, yaitu model Taylor, orientasi pada tujuan dan niat. Di sini prinsip dasarnya adalah Taylor fokus pada tujuan pembelajaran dan pengukuran perubahan perilaku melalui 4 pertanyaan. Yang pertama, tujuan, kemudian pengalaman belajar, kemudian organisasi pengalaman, dan yang terakhir adalah penilaian ketercapaian. Yang kemudian adalah kekuatan, kesistematisan yang memudahkan perancangan evaluasi untuk kompetensi kognitif terukur. Contoh, penguasaan faraid dengan target akurasi. Oh ya, tadi yang disebutkan dalam prinsip dasar ini, jadi Taylor itu hanya fokus pada tujuan, tidak melihat pada prosesnya. Jadi apabila tujuan awal itu sudah terpenuhi, maka evaluasi ini dianggap berhasil. Tujuannya yaitu memastikan bahwa anak itu sesuai dengan tujuan awalnya. Dan yaitu kelemahannya yaitu terlalu linear, mengabaikan dimensi niat dan kedalaman hati sehingga berisiko menghasilkan
permainan angka. Maksud dari kelemahan ini mungkin misalnya guru ingin mengetahui siswanya itu sesuai gerakan sholat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika murid tersebut mempraktekkan dalam metode Tyler ini tidak melihat sisi niatnya, apakah niat ini benar karena ingin beribadah atau hanya ingin mencari nilai atau ingin dilihat orang lain. Baiklah, marilah kita lanjut ke model selanjutnya, yaitu model stack, menilai realitas dan takdib. Model stack ini lahir karena mengkritisi model Tyler yang hanya berfokus pada tujuan akhir, tidak melihat pada proses. Nah, di sini ada 3 komponen. Yang pertama, antecedents, yaitu kondisi awal. Maksudnya ini kondisi awal yang sebelum tujuan akhir. Maksudnya contohnya saja, biar gampang. Ini adalah contoh praktek siswa sholat. Apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW apa belum? Dilihat dulu. Ini umpamanya ini siswa ini dievaluasi dulu. Sebelum sholat ini apakah siswa ini sudah siap, terus sudah berwudu, kemudian berpakaian sopan. Nah, yang kemudian yaitu transactions, yaitu atau proses. Nah, fokusnya ini adalah pembelajaran dan keteladanan, interaksi yang membentuk akhlak lebih penting daripada sekedar transfer pengetahuan. Nah, dalam contoh tadi, saat praktek tersebut, apakah siswa tersebut khusyuk, kemudian bacaannya benar, terus meresapi bacaan Al-Quran apa tidak. Nah, itu yang dinilai adalah saat prosesnya. Yang kemudian adalah outcomes, ini adalah hasilnya, mengukur hasil terencana dan tidak terduga perubahan perilaku, kebiasaan, dan dampak sosial. Nah, setelah apa tadi, praktek sholat ya, praktek sholat, hasilnya bagaimana? Apakah siswa tersebut juga melaksanakannya di luar praktek, maksudnya sesuai, terus bacaannya juga benar, gerakannya juga benar. Artinya tidak hanya siswa tersebut benar saat praktek saja. Stack menekankan observasi mendalam terhadap realitas lapangan sehingga dapat menilai kualitas takdib, keteladanan, dan praktek pendidikan. Kelemahannya yaitu memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama. Baiklah, marilah kita masuk yang ke slide selanjutnya, yaitu adalah CIPP. Itu muhasabah sistemik untuk perbaikan. CIPP ini singkatan dari konten, input, proses, dan produk. Jadi ini yang dievaluasi itu lebih banyak dan lebih luas. Dalam ini terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah konteks, yaitu mengevaluasi relevansi program terhadap kebutuhan akhlak di era digital, muhasabah diri, muhasabah niat, dan kelembagaan. Maksud dari konteks ini adalah yang dievaluasi itu misalnya di sekolah tersebut melakukan pembaruan kurikulum. Jadi dia dievaluasi dulu apakah kurikulum ini cocok, terus apa saja yang dibutuhkan untuk menerapkan kurikulum ini, apa saja hambatannya, terus apa saja tujuannya. Kemudian ada input, yaitu menilai kualifikasi guru, materi, fasilitas ibadah, aspek amanah, dan itkon dalam pengelolaan. Dalam masalah tadi, ya inputnya tadi ya mungkin bisa jadi gurunya kompeten apa tidak, terus gurunya itu sesuai tidak dengan bidang pengajarannya, kemudian fasilitas sekolahnya bagaimana, terus apakah amanah, dan yang lainnya. Kemudian adalah prosesnya, ini adalah observasi pelaksanaan pembelajaran dan
pembiasaan akhlak, mengecek konsistensi, istiqomah, dan keteladanan. Nah, proses ini adalah setelah tadi input, kemudian yang dievaluasi adalah prosesnya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan awal apa belum, terus berjalan dengan SOP atau belum. Jadi intinya yang di evaluasi adalah saat prosesnya. Kemudian yang terakhir adalah produk. Nah, produk ini adalah hasil akhirnya. Misalnya dari kurikulum tadi, apakah berhasil, terus gimana perkembangan siswa atau respon siswa terhadap kurikulum tersebut, dan yang lainnya. Jadi CIPP ini berorientasi perbaikan berkelanjutan. Cocok untuk audit kelembagaan setiap 3-5 tahun. Ya, jadi ini bisa jadi CIPP ini untuk evaluasi ke depannya. Untuk perbaikan yang tadi, seperti sekolah, kurikulum, dan yang lainnya. Dan kita lanjut yang metode evaluasi terakhir, yaitu Scriven. Ini Scriven ini mendorong evaluator untuk melihat dampak nyata tanpa terbebani tujuan yang telah ditetapkan. Goal free. Metode ini membuka ruang untuk menemukan efek terduga, positif maupun negatif yang mungkin tersembunyi oleh laporan terstruktur. Gampangnya ya, ini metode evaluasi ini tidak menetapkan tujuan di awal. Jadi misalnya evaluasi pada tahfiz siswa menggunakan metode evaluasi Scriven. Jadi dengan metode ini tidak ditentukan dulu tujuannya. Yang penting nanti yang dilihat adalah akhirnya. Apakah setelah siswa tahfidz ini semakin baik akhlaknya atau semakin dekat dengan Al-Quran, apa malah terbebani. Jadi ada sisi ada dampak yang positif dan ada yang dampak negatif. Jadi intinya yang dilihat adalah akhirnya, tidak menentukan tujuan di awal. Keunggulannya yaitu mendeteksi dampak tersembunyi dan memberi gambaran yang lebih jujur tentang realitas program. Keterbatasan yaitu sulit diaplikasikan sepenuhnya, karena evaluator perlu netral dan instrumen harus sensitif untuk menangkap isu non-target. Ya, dalam Islam yaitu menggabungkan basiro dan tabayun. Evaluasi harus meneliti lebih dalam, memverifikasi dan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan data permukaan. Baiklah, kita langsung lanjutkan ke sintetis keempat model tersebut. Bisa kita lihat di dalam slide tersebut. Ini adalah perbandingan dari keempat metode evaluasi tersebut. Yang pertama adalah fokus Taylor, yaitu adalah capaian tujuan. Kemudian stack yaitu fokusnya proses dan konteks nyata. Kemudian yang CIP adalah keputusan sistemik. Terus Scriven adalah dampak nyata bebas bias. Terus kemudian jenis evaluasi, kalau Taylor itu sumatif, kemudian stack itu sumatif dan deskriptif, CIP itu formatif dan sumatif, Scriven itu formatif dan sumatif. Kemudian kekuatan PAI dalam Taylor yaitu kompetensi terukur. Terus stack yaitu menilai keteladanan dan proses takdib. Terus yang ke CIP adalah audit kelembagaan madrasah atau pesantren. Terus kemudian Scriven mendeteksi efek samping tersembunyi. Terus intinya nanti bisa dibaca sendiri ya, intinya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi untuk lebih jelasnya ini pemakaiannya sudah saya cantumkan di dalam chapter book, nanti kita bisa lihat bersama-sama.
Ini lanjut ke praktik operasional di instrumen dan contoh. Yaitu langkah pertama yaitu menentukan niat dan tujuan. Yang kedua yaitu indikator afektif dan psikomotorik. Kembangkan rubrik yang mengukur sikap, teladanan, dan kebiasaan. Jadi yang diukur itu tidak hanya kognitif, akan tetapi afektif dan psikomotorik juga. Ketiga yaitu observasi dan muhasabah berkala. Jadi di sini gunakan observasi terukur dan sesi muhasabah bagi guru dan siswa untuk menilai integritas niat dan konsistensi praktik. Yang keempat adalah langkah audit eksternal goal free. Itu undang evaluator luar atau eksternal yang melakukan penilaian terbuka untuk menangkap dampak tak terduga dan memastikan tabah. Nah, sampailah kita yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, evaluasi adalah tindakan moral, bukan sekedar teknis melakukan ibadah ketika diarahkan oleh niat yang benar. Kemudian jangan terpaku pada satu model. Kombinasikan Taylor, Stike, CIPP, dan Skrifan sesuai konteks dan untuk membentuk sistem evaluasi berlapis. Kemudian bangun budaya evaluasi yang jujur, muhasabah, kelembagaan, keteladanan guru, dan tabayun dalam pengambilan keputusan. Terakhir adalah agenda riset, mengembangkan instrumen evaluasi PAI dan berbasis nilai Islam yang operasional dan standar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya saya banyak salah dalam menyampaikan presentasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.